ngerso para keluarga besar Mbah Munawir, keluarga besar Bali Makmum, sedanten mawon ingkang kula hormati. Ugi alumni senior wonten Mbah Mus, Mbah Idris, sedanten keluarga ingkang kula hormati. Wau Mbah Mus cerita mergi menangi Bali Maksum. Kula sesuai kontrak baca kitab karangan Bali Maksum. Kula pernah digojlok seorang wartawan. Kados critane Mbah Mus wae. Saking menyatunya fikih dengan perilaku niku maling mawon bermadhab. Dados wedhus niku nak teng jaba iku ilang, tapi nak babi iku mboten. Mergi maling niku ngerti nak babi iku haram, wedhus niku halal. Pas penjaraan teng Jakarta nggih ngoten, wonten tiyang jarah babi. Jangan, ini haram, kambing saja. Jadi saking menyatune pendidikan Islam niku maling mawon tesih gadah madhab. Dina nyolong niku wedhus mergi halal, ampun nyolong napa? Babi. Niku kisah nyata, kula nate dolan teng daerah mriki. Kenapa ini di luar kalau itu di dalam? Oh, kalau ini di luar gak ada yang nyolong, Gus. Tapi kalau di mergo sing teng jaba niku babi, sing teng jero wedhus. Mergo jare malinge tesih bermadhab. Terus memang cerita-cerita seperti itu kathah boten sekedar anekdot. Sementing kula badhe cerita tentang zuriyah duraipun Bali Maksum wonten sing nom-nom lah sing kula wani ngandani wonten Mas Hilmi, wonten Mas Zaki, wonten sedanten Mas Afif. Kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi, dan kenapa Bali Maksum menulis Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah? Kalau boten niat pamer, kalau ini pembaca Al-Ibris, pembaca Al-Iqlil, pembaca risalahnya Bali Maksum Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama tiang Indonesia. Karena Mbah Mun sering pesen wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya. Termasuk wong desa niku hormat tamu. Nah ning kota niku bentuk hormatnya beda. Mulane wonten kiai desa muni fal yukrim jaro iku nak ketemu tangga takok, nak ora takok sombong. Nak kiai kota walian, nak ketemu tangga aja takok, iku ganggu privasine wong. Dados makna ikram tetap, tapi implementasinya bilisani qaumi. Orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes karena privasinya terganggu. Tapi kalau di kampung itu suka ditanya karena itu dianggap keramahan. Makanya kula niku termasuk orang yang jarang bertamu. Mergi kula gadah trauma kalian kakakipun Gus Yofur Gus Kamil. Beliau berkeyakinan silaturahim itu sae. Dolani alumni. Bareng didolani assalamualaikum matur nuwun Gus rawuh niku alumni niku ilang awan-awan Mas. Mergo kepengin hormat nyembelih ayam ayame jek dolanan. Pitik itu teng desa kan pacare kuwadah golekane angel. Bar salam niku ilang sampai sak jam. Bale runtusen pitike mboten kecekel. Akhir ngapunten Gus mboten saged hormat, ngapunten mboten saged hormat. Itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo pepes seneng silaturahim, santri alumni melarat kerja teng pabrik jam 09.00 didolani. Akhirnya mikir, sitok kiaiku, sitok bosku. Nak hormat kiaiku diamuk bosku, nak hormat bosku gak hormat kiaiku. Hal-hal seperti ini kemudian melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing. Terus kula boten berargumentasi membela diri boten, tapi memang Bapak kula kesaksiane Mbah Mus, beliau teman Bapak kula niku seneng silaturahim. Terian Bapak ki sering dawuh teng kula. Sok kowe ya ora kaya aku. Mbah Mun ki sering dawuh teng kula, kowe ya aja kaya aku, wong beda zaman. Karena tadi dolan ning santri sing boten enten, assalamualaikum terus ilang ngejar pitik awan-awan. Pitike nggih macam-macam kegiatane pitik. Intine boten kecekel. Kemudian kita konco-konco teng adik-adik sing hafid sing hamalatil Quran. Kula pesen belajar niku nggih, belajar sisi belajar itu harus
cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbah Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholati, masuk dalam definisinya. Karena kalau istri kita umur 20, mbahnya mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran. Ini orang kepikiran ya rada sableng. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis itu saking ibaratun an ghadabillah, atau diistilahkan balaghah ini tasbih yang balik sehingga ada itu tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang Zaidun kal bakhri, tapi kalau senang banget bilang Zaidun bakhrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri, tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun, kaf taswihnya dibuang, dan itu ablah lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai, utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah, kalau boleh GR sebagai panutan. Kulo niku teng Narukan gitu yang jangkar kulo ke kata, karena ya saya ada pernah Pak D Pak Ale. Kulo tiap hari teng Tegal ya, malam pun terencanakan ambek uzlah, jadi kulo niki pun matur Gus Afif niki kontrak kulo pun bar kitabe Bali ben diwaca putu-putune kok enak ngongkon wong liya terus. Terus ngengken tiyang ngeten iki yo rodok masalah saja. Jadi kitabe bae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane, dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab, ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disari cucunya, itu biasa dulu. Kalau sekarang enggak, banyak ngarang kula kan moco. Putune karek ngrungokno, nak cocok dilem, nak ora dikritik. Terus saya minta ya, tradisi kula nu mboten sombong. Di hallnya bapak itu saya tiap hallnya bapak mesti baca kitab. Mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkara ini tiang NU niku ora usah diundang wis teko, mboten wonten undangan sing teko mun kuwatah. Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti, pokoke ora diundang teko. Ya akhirnya kula bingung, ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone, timbang ngurusi bojo ribet nekani khol. Timbang mulang madrasah kuncai beling-beling bisa roi sithik nekani khol. Terus kadang-kadang tiang lunga niku nggih pelarian, mboten mesti hormat. Niku penelitian, niku sampean cek. Terus niki kula cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kula tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena nggih bapak saya itu hafal Quran, mbah saya hafal Quran, dan diantara syaratnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir
Di antaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang, kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula nggih, keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang itu kalau dirasani itu harusnya seneng, karena itu aib kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaroka mukhbirun bi anna fi jubbatika akroban au hayatan akun tataskuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun, karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunya wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akhbaraka mukhbirun fi anna fi jubbatika hayatan akroban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu. Aku wong Quran, iku wong kitab. Memangnya kitab jubuk konti nak boten nggih. Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabi Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran, sehingga iman kita mantep. Allama halalaha wa haromaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir, itu ada ayat wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khomer belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly, dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam gak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fi ma ismun kabir wa manafi'u linnas, termasuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khomer itu sampai 3 kali periode. Pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7, jangan setengah 12, nanti masih kuliah ilal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abidun nama. Karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah, hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan, saya tidak percaya terjemah, kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti asenya, yaitu terus dipegang, katanya memegang Al-Quran, padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasamansa. Jika dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustadz, kamu pengajar Quran, iya, apakah kamu ngerti nasamansuh? Enggak.
Jawabnya Sidina Ali, halakta wa ahlakta, kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum, Mbah Maimun tuh sering cerita ke saya, dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Iku kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan ben santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, delalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo, sehingga beliau punya dzurriyyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyim angsal Bali Maksum, sehingga terus di Krapia itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita kabeh ono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alama, sehingga yang ke Krapia itu ya ora pati niat tahfidz, niate ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapia Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron itu. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosah tadi diteskan anak-anak itu memang penting, karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum, karena beliau berkesimpulan kalau khazanah yahzunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu if'alan, sehingga qiraat sab'ah antara fala yahzunka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Hasim cara berpikir secara riwayat, tentu qiraah itu sunnatun muttaba'ah. Banyak lafadz yang sudah seperti itu, sudah mutaaddi, kayak qatala yaqtulu qatlan itu qatalahu, bukan aktalahu. Sehingga beliau menganggap khazanah yazunu sudah mutaaddi binafsi, jadi nggak perlu dibaca fala yuhzinka qauluhum, cukup dibaca fala yahzunka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur tentang teman-teman yang mengkaji Quran, kafa'ah yakfu'ukuf'an itu bacaannya Imam Nafi', karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mahmuslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah, sehingga ditakhfif menjadi kafa'ah yakfa'ukufuan, meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan. Padahal di fi'ilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi di nabiun jadi nabiun, harusnya kan nabiun. Fa innan nabiyya man naba anillah. Dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika qiraatun Nafi' ya tetap wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat sab'ah, dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaro anillah,
Dan terus berkahnya, wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Gofur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai media iki boten roh. Berkah itu terus kula ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksum ndak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula niku umat gelung. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula nu sering tahajud nak donga ya Allah, kula niku pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun sae. Nak bener jare jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon, kula abdun, kula kawula, kula nak donga nggih Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubi mukhalatu amalan sholihah wa akharuna wa sayya. Lan kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Hifdzu kalil Quran wa al-hifdzulah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran, sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yablugh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang ada yang apa itu tidak diketahui. Di barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar itu kita Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa iku wong ra salat lah. Dengar ada warung ayamnya tiren enggak disembelih itu tidak mau makan. Haram, padahal dia ra salat. Ra salat itu lebih dari haram. Tapi tetap enggak mau makan ayam tiren. Enggak salat disuruh makan babi ya enggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedhus bukan meleng babi. Karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat, sampai maling saja masih pakai fikih itu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Pun itu bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus teng sedanten keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali, kula pancen pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Mereka kita anggap niku lebih aplikatif lah, karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Akhirnya dimodifikasi, mangan-mangan, kumpul-kumpul tapi tahlilan. Nah, masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatu syirkin. La ilaha illallah itu kalimatu syirkin. Kalau dilafatkan di bawah pohon, terus piye logikane ku? Kalau bolak-balik matur. Hadil kalimah sara bihal kafiru mu'minan. Fakaifa sorol mu'minu kafiron juga bihadil kalimah, itu logikanya agak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam, selesai soro mu'minan bihadil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir juga bihadil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia, tetap sesajen tapi tahlilan, tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islami. Kalau kita misalnya orang modern nggak ingin mengganggu orang lain yang kita tamu, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusalimu, hatta tastanisu, jika kamu merasa nyaman. Kamu bisa ngukur tingkat akrab kamu, kamu bisa ngukur jamnya orang itu, kamu bisa ngukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kenapa tamu pengen ke duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam? Tapi aku apa nagih utang?
Mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang nggak akrab di jam istirahat, tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran itu hatta tastanisu, kamu merasa nyaman. Istinas itu nyaman, enjoy. Kayak saya jualan di Besofur kan akrab mulai kecil teman saya. Mungkin bisa ngabaikan jam. Jadi kalau saya jualan di kiai yang tidak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu. Saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum dororo wala diror, kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga agak mengganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru watu salimu ala ahliya. Nah, andai kan kita ya tadi Dawe Mbah Mus, kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Sehingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanane Mbah Mun. Kula nate Gus ditili Mbah Mun mboten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus meriang. Karena khotib tuh harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus loro terus wan yai. Bah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun bahasa halu nak Jumatan teng mburi. Bahasa halu kalau Jumatan itu sudah komat gelar. Beliau keluar dari mobil Serenane itu mios terus sholat terus kundur. Kalau dulu janggal iki wong alim alama nak sholat kok guri. Ternyata itu nggak ingin jadi problem bagi khotib. Jenengan iso bayangno khutbah ning ngarepe Mbah Mus terus kula munggah ngeten nyekel tongkat usikum wa nafsi fi taqwa. Terus apa ya akhirnya terus kula niku kan jare wong akeh mbotenan Bu, jare wong akeh ora rada iso ngaji. Kula nak Jumatan niku guri gara-gara diceritani niku. Ternyata khotibnya guys cerita kula matur nuwun Gus, pokoke nak pas Jumatan ojo ketok. Dianggap musibah kedatangan kula itu dianggap musibah. Nah, hal seperti itu ya ukurannya gampang kata napa? Tastanis. Pon niki kula mau terakhir niki, padha niki Gus Ilmi, Gus niku sing Gus Hafiz pokoke sing waris-waris.